Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Terima kasih kepada Pak Budi Pratomo dan juga Bu Gita Kurnia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Next slide. Selanjutnya, saya di sini akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 3. Yang pertama, ada Dean Betari Rejani. Yang kedua, Rahul Prima Putra. Yang ketiga, Faris Dwi Subaksar. Yang keempat, Sedita Nabila Putri. Yang kelima, Wiren Priscilia Kitauli. Yang keenam, Amelia Caroline. Yang ketujuh, Jamie Vetrika Sinaga. Dan yang terakhir ada Marini Rafidiana. Next slide. Selanjutnya, topik yang akan dibahas pada minggu ke-7 pada pagi hari ini. Yang pertama, ada Design the Network Organization. Yang kedua, Multi-Business Strategy and Organization. Next slide. Topik yang pertama, ada Design the Network Organization. Next slide. Strategi jaringan adalah suatu rencana untuk membangun dan mengelola jaringan mitra dengan cara yang paling sesuai untuk memenuhi tujuan bersama suatu perusahaan. Strategi jaringan mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan dalam memahami seluruh rantai nilai industri dan kedua, lanskap kompetitif perusahaan. Next slide. Struktur industri vertikal adalah ketika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan atau perusahaan lain yang berada pada tahap berbeda tetapi jalur produksinya yang sama, yang memiliki tujuan yaitu berfokus pada penguatan dan memperlancar proses distribusi produksi. Struktur industri horizontal adalah ketika dua perusahaan bergabung produk dan tingkat produksinya yang sama, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ukuran bisnis dan skala produksi. Contoh keduanya seperti vertikal di bagian IBM, yang penjualannya dan distribusinya hanya fokus pada satu proses di bidang industri. Sedangkan horizontal, bagian penjualan dan distribusinya mempunyai banyak tempat untuk pasarannya. Next slide. Perusahaan yang mengikuti model organisasi jaringan membuat dua jenis keputusan strategi, yaitu peran dan kemampuan. Contoh penerapan di perusahaan Dolby Labs. Dalam jenis peran jaringan yang dipilih oleh perusahaan Dolby Labs yaitu Dolby Laboratorium untuk suara. Sedangkan dalam jenis kemampuannya yang dikembangkan oleh perusahaan Dolby Labs yaitu dengan Dolby Labs menambahkan setiap kemampuan teknologi suara baru ke dalam repertoarnya. Di sini kita akan merancang sebuah jaringan organisasi. Untuk merancang sebuah network organization terdapat 4 komponen utama yang harus diperhatikan dalam pemilihannya. Yang pertama, kita membangun tipe-tipe hubungan eksternal yang benar. Yang kedua, perusahaan mana yang mau kita ajak kerjasama atau bermitra. Yang ketiga, bagaimana kita menstruktur sebuah kemitraan atau partnership. Yang keempat, menentukan jenis kebijakan pendukung yang diperlukan. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu bagaimana kita membangun tipe-tipe hubungan eksternal yang benar. Sebelum kita menentukan hubungan eksternal di sebuah perusahaan, kita harus menentukan peran kita di network organization. Selanjutnya juga kita harus memutuskan aktivitas mana yang akan dilakukan sendiri dan yang akan dilakukan oleh pihak lain. Hal ini berguna untuk merancang proses yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain. Ada 2 poin utama atau 2 kunci utama dalam external relationship. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua cara untuk mengambil keputusan bersama. 2 poin ini bertujuan untuk mengelola saling ketergantungan antara perusahaan dalam sebuah network. Dapat dilihat pada tabel 7.2 pada screen yang merupakan jenis-jenis hubungan eksternal dan koordinasi persyaratan pada tabel 7.2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan eksternal yang prosesnya itu mirip dengan proses lateral internal perusahaan yang diartikan sebagai hubungan ke atas. Maksudnya, dari poin paling bawah semakin ke atas relatif kekuatannya semakin kuat. Koordinasi yang dibutuhkan juga semakin besar, ketergantungan juga semakin tinggi. Nah, dalam ketergantungan ini terdapat 2 dimensi atau 2 perspektif. Yang pertama, seberapa penting kontribusi mitra yang dimaksudkan
berapa persentase pihak mitra yang akan involve ke perusahaan kita. Yang kedua, seberapa rentan perusahaan terhadap kebocoran kekayaan intelektual. Contohnya adalah ketika Microsoft bekerja sama dengan Apple untuk mengembangkan Microsoft Office agar berjalan di sistem operasi Mac. Namun, berdasarkan apa yang dipelajari Microsoft, ia kemudian merilis Windows 3.0 yang menduplikasi Mac. Dapat diartikan, di sini Apple kehilangan kekayaan intelektual mereka, yang dapat diartikan semakin rentan suatu perusahaan, maka semakin tinggi ketergantungan dan semakin besar kebutuhan akan kekuatan hubungan. Karena hubungan eksternal ini mempunyai jenis dan jumlah koordinasi yang bervariasi, sebagai organization designer, kita bertugas untuk mencocokkan jenis dan jumlah koordinasi tersebut, yang mana sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan pasar antara pembeli dan penjual dan kontrak antar mitra. Yang kedua, sumber dan aliansi. Yang ketiga, hubungan ekuitas atau modal. Keempat adalah ownership atau kepemilikan. Sekarang kita akan melihat keempat poin tersebut secara lebih detail. Yang pertama adalah hubungan pasar dan kontrak. Hubungan pasar dan kontrak ini adalah mekanisme standar untuk menengahi transaksi ekonomi. Hubungan ini dimaksudkan bahwa hubungan ini dimediasi oleh pasar, memerlukan sedikit koordinasi dan komunikasi antar pihak, karena saat pembelian komoditas di spotnya, yaitu di pasar, pembeli dan penjual itu tidak saling mengenal satu sama lain. Sedangkan hubungan kontrak agak lebih terlibat karena pembeli dan penjual berkomunikasi dan menegosiasikan persyaratan dalam kontrak tersebut secara berkala. Yang kedua adalah sumber dan aliansi. Jadi hubungan ini membutuhkan lebih banyak koordinasi, karena sourcing sendiri itu melibatkan hubungan yang lebih dekat dan jangka panjang serta kontrak. Serta hubungan sumber dan aliansi ini juga melibatkan banyak komunikasi tentang rencana dalam jangka waktu panjang, yaitu dimaksudkan tentang rencana masa depan dan koordinasi pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga adalah hubungan ekuitas. Hubungan ekuitas ini merupakan hubungan yang melibatkan transfer ekuitas yang dapat berupa usaha patungan, kepemilikan silang, atau saham minoritas masing-masing dengan jumlah ekuitas yang berbeda-beda. Hubungan ini merupakan aliansi dengan banyak kendali dan investasi yang signifikan. Yang terakhir adalah kepemilikan atau ownership. Jadi hubungan ini mengambil kendali tertinggi, yang mana semakin tinggi persentase kepemilikan dari suatu aktivitas, maka semakin besar kendali yang dapat diambil di sebuah perusahaan tersebut. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia. Partner selection atau pemilihan kemitraan merupakan proses manajemen yang menghasilkan keputusan untuk membentuk strategi dengan mitra yang sudah pasti. Pemilihan mitra sangat penting dalam membentuk aliansi dan hubungan ekuitas. Dengan prioritas utama dalam pemilihannya, perusahaan sudah harus tahu lebih dulu niat strategis dari calon mitranya. Slide berikutnya. Berikut contoh perusahaan yang memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan lain. Contoh pertama yaitu perusahaan Ford dan TRY yang memiliki hubungan kemitraan yang baik karena masing-masing perusahaan sudah mengetahui niat strategis mitranya. Seperti TRY yang mengetahui niat strategis Ford yang ingin bermitra dengannya untuk mengembangkan produk keselamatan dari perusahaan TRY dalam kendaraan mobil seperti sabuk pengaman dan airbag. Contoh kedua yaitu perusahaan Apple dan Samsung. Kedua perusahaan ini memiliki hubungan kemitraan yang tidak berjalan dengan baik akibat ketidaktahuan niat strategis dari masing-masing mitranya. Sehingga hubungan kemitraan Apple dan Samsung harus berakhir dengan kedua perusahaan yang saling menuduh dalam pencurian hak paten di pengadilan. Padahal sebelumnya, Apple sendiri yang mengalihdayakan chip prosesor utama, bentuk chip memori, dan tampilan layar sentuh ke Samsung. Awalnya mungkin Apple tidak menyadari niat Samsung atau meremehkan kemampuan Samsung untuk bersaing sehingga melakukan hal demikian. Slide berikutnya.
Kemudian, dalam mendesain jaringan kemitraan, perusahaan perlu memiliki struktur yang jelas di dalam kegiatan bersama dari aliansi dan usaha patungan dengan mitranya. Terdapat 3 jenis struktur dari kegiatan bersama, yaitu operator model, shared model, joint venture, atau usaha patungan. Gambar 7.3 pada slide ini merupakan struktur sederhana hubungan kemitraan yang terdiri dari dua perusahaan yang menjalin sebuah hubungan kemitraan. Aliansi atau persekutuan di sini diartikan sebagai struktur fungsional yang berfokus pada aktivitas pengembangan dan penyediaan produk atau teknologi di dalam perusahaan yang terbentuk dari hubungan kemitraan mitra 1 dan mitra 2. Kemudian, kedua perusahaan tersebut membentuk papan atau dewan direksi untuk mengawasi aktivitas kemitraan yang dimiliki. Slide berikutnya. Operator model merupakan salah satu dari 3 jenis struktur dalam kegiatan bersama. Pada model ini, hanya ada satu pihak yang mengambil tanggung jawab manajemen dalam kegiatan bersama. Di model ini juga, Dewan Direksi memiliki peran untuk meninjau dan menyetujui mitra yang bertanggung jawab dalam sebuah aliansi. Contohnya pada hubungan kemitraan perusahaan Ford dan TRY. TRY berfungsi sebagai operator dan pengelola upaya untuk pengembangan produk. Sedangkan Ford mengkontribusikan beberapa orang dari perusahaannya untuk mengerjakan produk. Pada hubungan kemitraan kedua perusahaan ini, TRY yang mengambil tanggung jawab manajemen dalam kegiatan bersama. Keunggulan dari model ini adalah perusahaan dapat mengambil keputusan yang cepat dan dapat meminimalkan konflik. Slide berikutnya. Shared model. Di model ini, tanggung jawab manajemen dalam kegiatan bersama dibagi antara dua mitra. Model ini juga banyak digunakan dalam suatu aliansi dan joint venture, karena masing-masing mitra ikut mengambil bagian dari bidang yang dikuasai sehingga dapat melengkapi satu sama lain. Dewan direksi pada model ini memiliki peran yang aktif dalam hubungan kemitraan. Biasanya pada shared model, berjumlah 4 atau 5 orang yang bertanggung jawab di perusahaan hasil hubungan kemitraannya. Masing-masing perusahaan juga menentukan dan menetapkan perusahaan yang berperan sebagai dewan direksi dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan perusahaan hasil hubungan kemitraan. Misalnya pada gambar 7.4, mitra 1 mengkontribusikan 3 orang dari perusahaan dan mitra 2 mengkontribusikan 2 orang lagi dari perusahaannya dalam aliansinya. Contohnya, salah satu joint venture yang sukses, yaitu Cereal Partners Worldwide atau CPY, yang merupakan perusahaan dari hasil hubungan kemitraan General Mills dan Nestle. General Mills berperan sebagai kepala penelitian yang memberitahukan informasi terkait produk, serta berperan sebagai pengembang produk. Sedangkan Nestle bertugas untuk menyediakan manufaktur, pendistribusian produk ke setiap negara, dan menyediakan kepala keuangan. Kesulitan yang mungkin dihadapi bila menggunakan model ini adanya konflik di antara mitra yang menimbulkan keraguan. Keraguan mungkin terjadi akibat general manager salah satu mitra ikut campur dalam pengambilan keputusan dari hubungan aliansinya menggunakan dewan direksi yang berasal dari perusahaannya untuk mengambil keuntungan bagi perusahaannya saja. Akan tetapi, kemitraan dapat terjalin dengan baik apabila perusahaan sudah terlebih dahulu mengetahui niat strategis dari mitranya, sehingga dapat memanfaatkan kombinasi keterampilan yang dimiliki masing-masing mitra. Slide berikutnya, joint venture atau usaha patungan. Pada model ini, perusahaan yang terbentuk dari hubungan kemitraan dapat menentukan sendiri pihak yang mengambil tanggung jawab. Model ini merupakan perkembangan dari shared model dan operator model yang banyak diadopsi oleh perusahaan. Contohnya seperti CPY, yang merupakan perusahaan yang didirikan secara bersama oleh General Mills dan Nestle yang independen. Sehingga segala keputusan dibuat di dalam usaha tersebut, yang bukan lagi tanggung jawab dari Dewan Direksi. Manfaat dari penggunaan model ini yaitu dalam menghadapi situasi bisnis, perusahaan yang terbentuk dapat mengambil tindakan secara cepat. Slide berikutnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas supporting policy.
Terdapat kebijakan pendukung dalam proses kemitraan yang dibuat berdasarkan dua elemen dari STAR model, yaitu yang pertama ada people, yang kedua ada reward. Di sini saya akan menjelaskan people terlebih dahulu. Di people berkaitan dengan pemilihan dan pengembangan orang yang ingin bergabung dengan perusahaan. Di sini perusahaan memiliki sebuah training untuk calon pekerja yang ingin melamar bekerja di perusahaan mereka agar para pelamar ini dapat mengerti tugas-tugas yang ada di perusahaan tersebut dan dapat mengerjakan semua tugas-tugas tersebut sebagaimana mestinya. Tujuan dari perusahaan ini juga sangat menguntungkan bagi perusahaan karena dapat memberikan benefit juga kepada mereka, dan juga hal ini juga training ini dapat bermanfaat bagi people itu sendiri karena mereka akan mendapatkan kemampuan dan juga pengembangan diri mereka lebih lanjut lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu reward. Pada reward, elemen ini dibutuhkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih baik lagi. Sehingga bukan hanya perusahaan yang diuntungkan dalam hubungan kemitraan atau win-win solution. Di sini perusahaan ingin memberikan reward kepada para pekerja agar pekerja tersebut menjadi lebih bersemangat dalam mengemban tugas-tugas yang telah diberikan oleh perusahaan. Di sini tujuannya agar para pekerja tersebut memberikan agar ada semangat pada diri mereka untuk mengembangkan diri lebih baik dan juga ingin bekerja sekeras mungkin agar mendapatkan reward yang telah disediakan oleh perusahaan. Dan juga hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan karena mendapatkan pekerjaan yang maksimal dari para pekerjanya, sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan. Dan sedangkan reward yang diberikan perusahaan itu akan menguntungkan bagi para pekerja karena mereka mendapatkan reward yang seharga atau cocok dengan usaha yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan creating and managing ecosystem. Di sini terdapat dua kata, yaitu creating and managing. Nah, creating sendiri yaitu menciptakan atau membentuk, atau bisa kita bilang juga dia menciptakan sesuatu kemampuan. Sedangkan managing sendiri yaitu merupakan mengelola suatu perusahaan, atau bisa dibilang ingin mengelola sesuatu yang telah ada. Jadi dapat disimpulkan dari kedua kata tersebut jika digabungkan dengan menjadi satu, yaitu creating and managing ecosystem, yaitu perusahaan yang memiliki sebuah kemampuan untuk menciptakan dan juga mengelola sebuah ekosistem. Nah, di sini perusahaan ingin membuat hal tersebut menjadi salah satu sistem bagi yang ada di perusahaan, sehingga dapat memberikan perusahaan keuntungan yang lebih banyak lagi karena perusahaan dapat menciptakan sebuah kemampuan dan juga dapat mengelola ekosistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, salah satu contohnya yaitu ada di perusahaan Apple dan Microsoft. Nah, di mana komunitas pembuatan software yang besar, yaitu sebuah ekosistem itu yang membuat program dan aplikasi yang digunakan pada sistem operasi macOS dan juga iOS serta Windows. Nah, di sini kan dari perusahaan Apple dan Microsoft telah membuat suatu program, dan ini dapat digunakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat dan juga keuntungan bagi perusahaan karena dapat menciptakan sebuah program dan mengelola suatu ekosistem yang ada di ekosistem tersebut. Nah, disitulah penjelasan dari creating and managing ecosystem. Next slide. The network organization. Nah, jadi pada bagian ini adalah contoh dari suatu network organization atau organisasi jaringan. Contoh organisasi jaringan di sini adalah perusahaan rekayasa dan konstruksi di mana model operasinya terstruktur secara horizontal. Operasinya berdasarkan relevansi peran yang dimainkan oleh para pihak dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasinya menekankan pendekatan yang berpusat pada karyawan dengan penekanan pada kerjasama tim dan kolaborasi. Nah, jadi di dalamnya ini contohnya ada arsitek, ada insinyur, ada perusahaan konstruksi dari semua jenis dan ukuran, terus ada juga kontraktor umum, ada pemasok bahan, terus ada penyedia peralatan, terus ada juga konsultan. Nah, di sini ada contoh perusahaan rekayasa dan konstruksinya, yaitu perusahaan atau pabrik farmasi dan pabrik bioteknologi. Next. Perusahaan berkembang dan menjadi semakin memahami spesialisasinya dalam beberapa waktu, misalnya 1 dekade atau beberapa dekade.
Nah, lalu perusahaan menjadi semakin ahli sehingga dapat membuat proyek yang kompleks dengan cepat. Perusahaan memperoleh paten atas obat baru. Jadi ketika perusahaan mendapat persetujuan dari suatu pengawas makanan dan obat-obatan, perusahaan farmasi itu segera memulai desain dan pembangunannya. Semakin cepat pabrik memulai produksi, semakin banyak pemasukan yang diperoleh perusahaan farmasi sebelum paten berakhir. Jadi di sini tentang sebuah kecepatannya gitu kan, kecepatan pestanya. Lalu dengan demikian perusahaan telah menguasai seni desain bersamaan. Jadi ada keputusan yang dibuat dalam tahap desain atau tahap perancangan yang menentukan biaya dan kecepatan konstruksi. Ada keputusan desain yang menentukan kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan pabrik. Semua faktor ini dipertimbangkan secara bersamaan dalam fase perancangan. Tim perancangan atau tim desain terdiri dari misalnya insinyur, konstruksi, terus ada juga orang-orang yang intinya mengoperasikan sejak awal. Next. Bagian lain dalam organisasi adalah strukturnya, sistem penghargaan, dan proses manajemen proyek desain. Dalam proyek, ada pemimpin yang mungkin memimpin 2 atau 3 proyek. Nah, orang-orang yang bekerja di proyek yang sama akan ditempatkan. Misal, ada orang-orang TI dan keuangan, bukan di TI dan keuangan yang mereka tuh ada dalam suatu proyek yang mendukung suatu proyek yang sama. Nah, itu ditempatkan di dalam sebuah departemen, biar bisa saling berkolaborasi. Lalu dalam perusahaan ada orang-orang yang terlibat dalam mengelola perusahaan. Contoh, ada yang memimpin komite yang mengatur perusahaan, seperti misalnya dewan direksi, terus ada juga dewan penasehat. Lalu ada juga subkomite bakat yang memutuskan semua promosi dari rekanan ke direktur, dan ada giliran tiap tahun. Jadi misalnya ada sebuah promosi gitu, ada kenaikan pangkat, atau ada penempatan posisi. Jadi maksudnya di sini adalah tentang pengaturan posisi karyawan atau tim tersebut. Lalu ada juga subkomite kompensasi yang memutuskan bagaimana keuntungan kemitraan akan dialokasikan setiap tahun. Jadi ini tentang keuangannya. Lalu karyawan menerima gaji yang kompetitif. Terus ada bonus, terus ada kontribusi bagi hasil berdasarkan keuntungan perusahaan tersebut. Terus ada juga subkomite didukung oleh SDM dan keuangan. Lalu para pendiri memimpin semua subkomitenya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada bagiannya masing-masing dalam suatu organisasi, dan bagian dalam suatu organisasi itu membentuk suatu jaringan. Jadi ada koneksinya. Gitu. Lalu pada organisasi terdapat aspek lain, yaitu proses manajemen proyek dan kapten jaringannya. Kalau untuk manajemen proyek tadi kan sudah dijelaskan kan pembagian-pembagiannya misal. Lalu sekarang kita mengaitkannya dengan pemimpin jaringannya. Ada pemimpin yang mengelola jaringan dengan praktik terbaiknya. Misalnya maksudnya adalah bagaimana cara dia memimpinnya, bagaimana dia membuat atau mengatur misal divisi yang dipimpinnya. Nah, lalu kepercayaan dari otoritasnya itu nanti digunakan untuk menyatukan jaringannya. Dalam organisasi tentu kan ada informasi-informasi yang mengalir. Nah, suatu pemimpin diharapkan dapat mengintegrasikan jaringannya, baik orang atau informasi dan sebagainya. Misal seperti contohnya gitu, kita mengambil Leonardo da Vinci yang menguasai ada pengetahuan pada zamannya seperti misalnya matematika, mekanika, biologi, dan anatomi, terus ada lukisan dan pahatan. Jadi konsepnya adalah bagaimana si kepala atau si pemimpin tersebut itu menjadi sebuah perangkat terbaik untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada dalam jaringannya. Nah, dengan menggunakan transparansi informasi tersebut, semua pihak bisa saling buka dan saling percaya, sehingga kegiatan dalam organisasi tersebut, jaringan-jaringannya tersebut terintegrasi secara baik. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Topik yang kedua adalah multi-business strategy and organization. Slide berikutnya, portfolio strategi and organization. Strategi dan organisasi perusahaan telah berkembang selama sekitar 50 tahun. Awalnya, ahli teori manajemen akan membuat daftar pro dan kontra dari perorganisasian berdasarkan fungsi
lini produk, atau geografi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Chandler, mengamati bukti empiris, dia memeriksa sejarah sekitar 60 perusahaan Amerika dan menyimpulkan bahwa struktur perusahaan bergantung pada strategi portofolio yang dijalankan. Ketika sebuah perusahaan mengikuti strategi menjalankan bisnis tunggal, ia akan mengadopsi struktur fungsional seperti yang telah dilakukan BMW. Ketika sebuah perusahaan melakukan diverifikasi ke bisnis baru yang terkait dengan bisnis inti, itu diatur di sekitar lini produk atau divisi produk. Chandler menyimpulkan bahwa strategi yang berbeda mengarah pada struktur yang berbeda dapat digeneralisasikan pada fakta bahwa strategi berbeda mengarah pada praktik SDM yang berbeda juga. Contoh lainnya bahwa kombinasi struktur, karir, dan kompensasi ini cocok bersama seperti yang diprediksi oleh model bintang sebelumnya. Kombinasi ini masuk akal bersama. Kebijakan itu saling menguatkan. Misalnya memindahkan manajer dari anak perusahaan asuransi J.I.Co ke anak perusahaan produk bangunan Manville tidak masuk akal karena bisnis di perusahaan induk terlalu berbeda untuk memungkinkan karir di seluruh perusahaan. Sedangkan pemindahan manajer pemasaran dari bisnis sereal Kellogg ke bisnis Kepler Snack sangat masuk akal. Manajer sekarang melihat serangkaian peluang karir yang jauh lebih luas di seluruh perusahaan dan terkait bisnis memungkinkan jalur karir interdivisi akan saling bekerja sama. Slide berikutnya, diversification strategi. Definisi. Strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuat unit bisnis baru yang serupa dengan lini bisnis yang sama maupun berbeda. Ketika sebuah perusahaan tumbuh, ia akan sering berekspansi ke lini produk dan layanan lainnya, dan portofolio akan diperluas untuk mencakup beberapa unit bisnis, masing-masing merupakan pusat laba organisasi fungsional. Contohnya itu, perusahaan P&G berpartisipasi dalam banyak industri sabun, kertas, deterjen, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Perusahaan melakukan pembelian berulang dengan harga murah, dijual melalui perdagangan massal, dan dikelola melalui sistem manajemen merek. Semua unit bisnis menggunakan model bisnis yang hampir sama untuk setiap lini produk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi korporat dan organisasinya. Jadi, struktur korporasi itu mengikuti dari strategi portofolio yang diterapkan oleh bisnis tersebut. Ada terdapat 3 jenis portofolio strategi. Yang pertama itu adalah bisnis tunggal atau single business. Yang kedua adalah bisnis terkait atau related business. Dan yang ketiga adalah bisnis tidak terkait atau unrelated business. Pada portofolio strategi single business, struktur yang mereka terapkan adalah struktur fungsional dengan sentralisasi yang tinggi, stafnya sedikit, dan staff role-nya adalah kebijakan atau polisi. Yang kedua itu adalah related business. Struktur yang mereka terapkan adalah struktur divisional dengan sentralisasi yang sedang, stafnya banyak, dan staff role-nya itu merupakan kebijakan atau review. Dan yang ketiga adalah unrelated business. Struktur yang mereka terapkan adalah holding company dengan sentralisasi yang rendah, stafnya sedikit, dan staff role yang mereka terapkan adalah service. Nah, di sini ada salah satu contoh dari struktur fungsional yang diterapkan oleh BMW. BMW yang terkenal dengan produk mobil mewahnya. Di sini struktur yang paling tinggi itu adalah chairman atau ketua. Dan di bawah chairman itu ada HR, ada finance, general counsel, dan motorcycle. Jadi bagian motorcycle ini, si BMW ini memutuskan untuk memisah produk non-BMW mereka dan produk kendaraan roda 2 mereka.
Di bawah itu ada bagian produksi, ada bagian pembelian dan supply, terus juga ada bagian perkembangan atau development, dan bagian sales dan marketing. Nah, yang selanjutnya adalah struktur fungsional juga, namun bedanya ini yang diterapkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang bernama Amgen. Nah, yang paling atas itu ada chairman sama CEO atau ketua sama CEO. Terus di bawah mereka itu ada bagian government and corporate affairs. Ini karena mereka merupakan perusahaan farmasi, jadi harus ada bagian legal sama government-nya. Terus juga ada bagian HR, ada bagian finance, ada bagian general counsel, dan ada bagian chief officer. Ini yang sedikit membedakan dari struktur fungsional BMW tadi. Jadi chief officer itu merupakan ketua office. Jadi ini ada 3, ada bagian informasi, compliance, sama medical. Nah, di bawah ini ada bagian R+D, ini ada bagian produksi sama development, terus juga ada bagian operasi dan bagian komersial. Nah, selanjutnya ini ada struktur fungsional ya, struktur divisional yang diterapkan oleh Kellogg yang terkenal dengan makanannya mereka yang berupa sereal dan sebagainya. Di atasnya sama, mirip-mirip kayak struktur fungsional sebelumnya, namun yang membedakan adalah bagian yang paling bawah. Bagian ini, mereka decided buat memisah produk-produk yang mereka keluarkan. Jadi ada sereal, ada snack, ada morning food. Di bagian snack itu ada contohnya kayak ada Pringles, terus kalau di bagian morning food itu ada kayak egg waffles, terus sama Pop-Tarts. Terus juga mereka membuat divisi bagian internasional untuk pemasaran sama produksi di negara lain selain North America. Dan yang terakhir adalah struktur holding company. Ini yang paling berbeda ya dari yang sebelumnya. Jadi yang paling atas ini sama, mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Namun yang membedakan adalah bagian yang di bawah ini. Bagian COO-nya ini. Jadi bedanya struktur holding company sama struktur fungsional dan struktur divisional itu, mereka holding company ini nggak punya staff bagian produksi atau manufacturing atau bagian marketing. Mereka fokus ke finance sama bisnis. Jadi mereka di bawah CEO ini mereka fokus ke finance sama memantau kegiatan finance. Baiklah, yang selanjutnya adalah proses. Proses pengendalian untuk organisasi fungsional bisnis tunggal adalah proses pusat biaya, di mana korporasi berperan sebagai satu-satunya pusat laba, dan tiap-tiap individu adalah pusat biaya dalam proses penganggaran. Tim kepemimpinan dalam organisasi fungsional menjalankan 3 jenis kontrol atas perusahaan, yaitu penjadwalan, persediaan, dan harga. Sedangkan untuk model divisi, ia lebih menggunakan proses pengendalian pusat laba, di mana setiap divisi biasanya merupakan pusat laba dan menjalankan sistem pengendalian operasionalnya tersendiri. Di sini, korporasi menjalankan kontrol strategis dan keuangan atas divisi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa strategi yang berbeda akan menyebabkan kontrol proses yang berbeda. Oke, next slide. Proses yang selanjutnya adalah proses bisnis generik. Dalam proses bisnis generik itu dapat berupa proses pengembangan produk baru, proses pemenuhan pemesanan, proses rantai pasokan, proses manajemen hubungan pelanggan, dan sebagainya. Dalam kasus proses bisnis generik, struktur fungsional dan divisi adalah sama. Berikut merupakan tabel menjelaskan hubungan antara strategi perusahaan dan proses organisasi. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk single business, dia menggunakan kontrol proses cost center atau pusat biaya, dengan TPF kontrol adalah operational strategic finansial.
Sedangkan untuk related business, dia lebih menggunakan control proses profit center atau pusat laba, dengan tipe F control adalah strategic finansial. Dan yang terakhir adalah unrelated business. Dia menggunakan control proses berupa investment center dan tipe F control adalah finansial. Selanjutnya adalah reward system. Bagian ini membahas jenis kompensasi formal dari penghargaan. Fokus kebijakan kompensasi berada pada CEO, tim kepemimpinan, dan manajer umum bisnis. Salah satu perbedaan umum antara kelompok ini di ketiga strategi adalah tingkat saling ketergantungan di antara para anggotanya. Berikut dapat kita lihat tabel antara strategi perusahaan dengan praktek kompensasi atau reward system. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk single business, salary itu berasal dari company dengan bonus yang tergolong kecil karena pengukuran kinerja itu bersifat subjektif. Sedangkan untuk related business yang gajinya berasal dari company atau perusahaan memiliki bonus yang medium karena pengukuran yang mereka gunakan adalah kombinasi antara subjektif dan objektif. Dan yang terakhir adalah unrelated business. Gajinya itu berasal dari industri sehingga bonus yang mereka miliki pun akan tinggi. Pengukuran untuk kinerja itu pun bersifat objektif. Selanjutnya adalah people. Kebijakan sumber daya manusia adalah beberapa budaya pembangun yang paling kuat dalam suatu organisasi. Kebijakan ini seringkali diselaraskan dengan membangun identitas dan budaya perusahaan yang sama. Perusahaan yang mengejar bisnis tunggal dan strategi bisnis terkait seringkali sangat terfokus pada penggunaan budaya umum sebagai perekat yang menyatukan mereka. Sedangkan untuk perusahaan induk, mereka bersifat kebalikannya, di mana ia lebih memperhatikan dari segi SDM yang mereka miliki. Organisasi fungsional bisnis tunggal dan model bisnis divisi biasanya mengadopsi kebijakan SDM rotasi karir, di mana dalam rotasi karir ini, para karyawan akan lebih sering berinteraksi, sehingga dapat meningkatkan hubungan di antara mereka untuk saling bekerja sama. Terakhir adalah aligned model atau model sejajar. Pada model ini, kebijakan diselaraskan untuk jenis strategi portofolio. Strategi portofolio bisnis tunggal yang mengelola satu bisnis merupakan struktur terpusat, karena sebagian besar keputusan lintas fungsi terkonsentrasi dengan tim teratas. Dalam kombinasi, kebijakan ini selaras di antara mereka dan strategi portofolio. Selanjutnya, untuk model divisi diversifikasi terkait menunjukkan keselarasan yang sama, karena beberapa pusat laba mengikuti model bisnis yang serupa dan saling terkait. Mereka dapat berbagi sumber daya, orang, teknologi, dan ide. Kebijakan SDM-nya pun akan menciptakan budaya dan identitas perusahaan yang sama. Terakhir adalah misalignment, yang menyebabkan kinerja yang tidak efektif. Ketidaksejajaran menyebabkan friksi di antara manajer, sehingga kinerja menjadi tidak produktif. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.